Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini aku mau meneruskan ceritaku kemarin tentang Aulia, di mana Aulia ini mengendarai atau naik ke dalam bus hantu atau bus gaib. Yang mana di waktu Aulia naik ke dalam bus tersebut, Aulia ini melihat dari dalam bus gelagat atau reaksi dari orang tua Aulia, yang mana orang tua Aulia pada waktu melihat ke arah Aulia itu mereka melihat dengan ekspresi yang cukup terkejut dan terasa takut. Dari sini Aulia menyimpulkan ada apa sebenarnya. Tapi dikarenakan Aulia pada waktu itu sudah ada di dalam bus, ya sudah, mau bagaimana lagi. Akhirnya Aulia pun meneruskan perjalanan dan sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Di mana benar saja bus yang dikendarai Aulia ini adalah bus gaib, yang mana bus itu membawa Aulia ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Dan pada video ini aku akan membahas mengenai POV atau pemandangan dari kedua orang tua Aulia di saat Aulia naik ke dalam bus tersebut. Sebelum tak lanjutin ceritaku, nanti ke depannya aku bakalan panggil Aulia ini ya seperti tadi ya, namanya secara langsung tanpa mengurangi rasa hormat, dan ya biar aku lebih akrab aja dengan Aulia. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, like, dan juga share video ini. Mari kita saling berbagi informasi dan saling menyapa di kolom komentar. Sekali lagi dengan segala hormat, terima kasih untuk teman-teman semua. Lanjut ke ceritanya. Di ceritaku kemarin itu kan Aulia turun dari bus, dan tidak jauh dari dia turun itu dia merasa pandangannya mulai gelap, akhirnya dia pingsan di tempat. Dan sekarang adalah POV menurut orang tua Aulia. Seperti biasanya di saat Aulia ini mau berangkat kuliah dari rumahnya ke kota tujuan di kota B, Aulia ini cukup keluar rumah nunggu bis datang. Kalau busnya sudah datang, baru Aulia naik ke dalam bus tersebut, dan orang tuanya memang menunggu Aulia dari dalam rumah. Biasanya orang tuanya Aulia ini nunggu Aulia dari dalam pagar rumah. Baru kalau setelah Aulia sudah naik bus, sudah berangkat, orang tua Aulia akan masuk ke dalam rumah. Ya mungkin nanti di pagi harinya atau di subuh hari mereka akan saling bertukar informasi, entah itu telepon, entah itu WA atau SMS atau bagaimana. Itu nanti akan mereka lakukan di pagi hari. Dan pada waktu itu di saat Aulia naik ke dalam bus, itu kan Aulia melihat orang tuanya, terutama ibunya itu lihat Aulia kok takut. Dari sini inilah kejadian yang sebenarnya terjadi. Jadi di waktu Aulia udah berangkat, Aulia itu kan lihat ibunya ketakutan gitu kan. Terus ibunya itu ternyata lihat Aulia itu naik bus, yang mana bus yang dinaiki Aulia ini busnya itu bus yang cukup terlihat lama. Busnya itu awalnya ibunya Aulia itu kan ngobrol dengan Aulia, tidak terlalu memperhatikan bus tersebut. Sampai akhirnya setelah Aulia dan ibunya selesai ngobrol, ibu Aulia masuk ke dalam bus, ibunya itu lihat bus tersebut. Loh, ini busnya kok aneh, busnya kok kelihatan bus dari zaman dahulu. Bus dari zaman dahulu dan zaman sekarang kan mungkin bentuk dan lakukannya atau bagaimana itu kan beda dengan bus zaman sekarang. Dan juga warna busnya itu cukup pudar, karena ibunya Aulia melihat di bus itu terdapat banyak sekali karat-karat yang ada di dalam busnya. Di luar cat bus itu ada banyak karatnya. Dan yang lebih ekstrim lagi, ibunya Aulia itu melihat di saat Aulia jalan ke dalam bus, Aulia itu melewati beberapa sosok. Ya, ibunya menceritakan sosok yang dilewati Aulia dalam bus itu ada sosok pocong, ada sosok kuntilanak, ada juga sosok yang menyerupai genderuwo seperti itu. Itu sosok-sosok tersebut itu duduk di dalam bus itu. Dan ibunya Aulia ini cerita kalau misalnya di saat ibunya itu lihat kejadian tersebut, ibunya itu nggak bisa berkata-kata. Kalau di tempat kami itu namanya ketenggengen gitu ya, atau nge-freeze bahasa kerennya. Itu ibunya nge-freeze, nggak bisa ngomong apa-apa, sampai akhirnya Aulia ini ya sudah melanjutkan perjalanan dengan busnya itu tadi. Di situ ibunya akhirnya setelah bus itu jalan, ibunya Aulia ini sudah mulai bisa mengendalikan dirinya, sudah bisa terlepas dari nge-freeze-nya itu tadi, dan akhirnya ibunya Aulia itu pun nyamperin ke bapaknya Aulia dan bilang ke bapaknya Aulia, "Loh Pak, ini
anakmu kok naik bis seperti ini apa kejadian seperti dulu terulang lagi. Kalau dulu Aulia cerita, itu kan memang bis yang dia naiki, itu bisnya bis lama. Tapi kan pada waktu dulu Aulia kita lihat itu hanya termenung di depan rumah. Sedangkan ini dia naik ke dalam bus. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Aulia. Ayo Pak, sekarang kita cari, kita susul Aulianya ada di mana. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh. Sampai pada akhirnya bapaknya Aulia pun juga merasakan dan melihat hal yang sama. Di mana bapaknya Aulia ini juga melihat Aulia naik ke dalam bus yang sangat mencurigakan. Selesai bapak dan ibunya Aulia ini berbincang tadi, akhirnya bapaknya Aulia juga punya inisiatif. Ya udah Bu, kita keluarkan mobil aja, keluarkan mobil, terus pintu pagar dibuka, bapaknya ibunya naik ke dalam mobil, keluar dari rumah, nyusul ke bus tersebut. Setelah disusuri jalanannya itu menurut bapaknya Aulia jalannya pada waktu itu benar-benar sepi. Ya karena memang kebiasaannya Aulia kan memang jam 11 itu baru naik bus. Dan itu di sekitar tempat tinggal Aulia, itu jalanannya pada waktu itu cukup sepi. Pada waktu bapak ibunya Aulia naik mobil nyusul Aulia tadi. Sampai pada akhirnya bapaknya Aulia ini dan ibunya Aulia ini melihat di depan kendaraan mereka itu ada kabut putih yang cukup tebal. Itu mereka sudah mulai ragu-ragu dan sudah mulai ketakutan juga. Loh ini ada apa kok tiba-tiba di depan mobil ada kabut seperti ini. Tapi di sisi lain mereka juga harus segera menyusul Aulia untuk mengetahui gimana keadaan Aulia pada waktu di dalam bus tersebut. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Aulia. Akhirnya tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir lama, bapak dan ibunya Aulia tadi terus meneruskan perjalanannya untuk mengejar bus yang dinaikin Aulia tadi. Hingga akhirnya Aulia pun ditemukan oleh bapak ibunya Aulia tadi di salah satu perkebunan. Memang cukup jauh dari tempat tinggal Aulia, sekitar 3 atau 2 km dari tempat tinggal Aulia. Itu di sebelah kiri jalan itu memang ada perkebunan, di mana perkebunan itu tidak terlalu luas, tapi di saat bapak ibunya melintas itu mereka melihat seperti ada seorang yang tergeletak di pinggir jalan, dan ibunya itu mengamati apakah benar itu Aulia, jangan-jangan itu Aulia Pak, coba kita lihat dulu keadaannya gimana, jangan-jangan beneran dia. Nah di saat seperti itu mereka mulai menepikan mobilnya, dan akhirnya benar yang dilihat itu adalah Aulia yang sudah pingsan di pinggir jalan. Dan di kondisi tersebut masih terdapat kabut di luar mobil. Jadi di gambarannya di luar mobil mereka itu di sekitaran tempat di situ ada banyak kabutnya. Lalu ibunya pun turun, bapaknya turun, Aulia coba dibangunkan tapi tidak bangun-bangun, dan akhirnya mereka berdua berusaha untuk mengangkat Aulia dan memasukkan Aulia ke dalam mobil. Sesampainya Aulia dimasukkan ke dalam mobil, akhirnya bapak ibunya Aulia ini berinisiatif untuk membawa Aulia pulang. Tapi di tengah perjalanan, mereka sempat beberapa kali itu kesulitan menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Mereka menceritakan bapak ibunya Aulia itu sudah mencoba putar balik ke arah rumahnya, karena ya kalau naik mobil jarak antara 2 atau 3 kilo kan mungkin tidak terlalu jauh. Di saat sudah berputar balik, itu yang dilihat dari ibu dan bapaknya Aulia, itu jalanan tuh serasa seperti jalan lurus tanpa ada ujungnya. Dan sesekali ibunya ataupun bapaknya Aulia itu kan mereka berdua ada di depan. Ada bapaknya Aulia mengemudikan mobil, ibunya ada di samping bapaknya Aulia. Di saat mereka berdua jalan dalam mobil itu, mereka sempat melihat ada beberapa sosok yang berdiri di sebelah kanan dan di sebelah kiri jalan raya yang mereka lewati. Ada sosok pocong, ada sosok genderuwo, ada sosok kuntilanak yang berdiri di situ. Ya untungnya sosok-sosok itu hanya berdiri dan tidak sampai mengganggu mereka. Lanjut lagi kita ke ceritanya, di mana setelah mereka beberapa kali mencoba untuk keluar, dan memang pada waktu mereka mencoba untuk keluar dari jalan cukup kesulitan, cukup kesusahan, akhirnya ibunya Aulia dan bapaknya ini sempat untuk, ya sudah Pak, kita berhenti dulu. Kita berhenti dulu, kita berdoa sebisa kita. Setelah berdoa, semoga ada petunjuk jalan yang mengarahkan kita bisa keluar dari area sini. Karena ini terasa sudah cukup aneh, jarak dari rumah kita hanya 2-3 kilo. Kok ternyata kita sudah berkilo-kilo, ini sudah berjam-jam, itu gak bisa keluar dari sini. Sampai pada akhirnya, benar aja bapak ibunya Aulia berhenti, menepikan mobil mereka, dan mereka menutup mata dan mulai berdoa.
Akhirnya ya tidak lama dari situ, setelah mereka membuka mata dan menyelesaikan doanya, mereka mulai melakukan perjalanan lagi. Tidak jauh dari tidak lama dari perjalanan yang mereka mulai untuk pulang, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang berdiri di pinggir jalan dan mencoba untuk menghentikan kendaraan mereka, menghentikan mobil yang dikendarai bapaknya Aulia tadi. Ibu-ibu itu nanti diceritakan, ternyata ibu-ibu itu adalah ibu-ibu yang berdiri, yang duduk di belakangnya Aulia. Nanti akan diceritakan oleh ibunya Aulia ke Aul, terus Aul menceritakan, oh ya itu ibu-ibu yang nolongin aku di dalam bus tadi. Jadi ibu-ibu itu berdiri di pinggir jalan, menghentikan mobil yang dikendarai bapaknya Aulia. Setelah berhenti, ibunya Aulia itu kan ada di sebelah kiri, perempuan tadi sebelah kiri. Terus akhirnya ibunya Aulia menurunkan kaca karena juga merasa takut ya pada waktu itu. Mungkin kalau di perjalanan biasa hal seperti itu kurang sopan, tapi karena memang hal seperti ini kan urgent ya, kalau mau turun gimana kan, kondisinya sedang kondisi yang menakutkan seperti itu. Di saat ibunya Aulia menurunkan kaca mobil, ibunya Aulia ini melihat ibu tadi dan dia menyapa, ya Bu, ada apa, ada yang bisa saya bantu? Ibu-ibu tadi sambil gendong bayinya itu bilang ke ibunya Aulia, Bu, kalau mau keluar dari jalanan sini, ibu pasti cari jalan keluar kan dari sini. Kalau mau keluar dari jalan sini, ibu nanti cukup jalan lurus, di mana di situ di ujung jalan nanti ibu akan bertemu dengan sebuah pohon besar. Di samping kanan pohon besar pas itu ada jalan kecil, ibu masuk saja ke situ. Nanti setelah ibu masuk ke jalan kecil itu, ibu tidak jauh akan sampai di rumahnya ibu. Dan benar aja mereka juga mengucapkan terima kasih ke ibu-ibu yang sudah memberitahukan jalan tadi. Akhirnya ibunya Aulia menutup pintu jendela mobil dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ini sempat bapak dan ibunya Aulia ini saling ya bertanya jawab, saling ngobrol. Apa ya benar kalau misalnya di sana ada pohon? Oh ya ini loh jalannya lurus dari rumah kita ke kebun sini, kita nemukan Aulia tadi. Apa mungkin ada beneran pohon? Kayaknya nggak ada. Tapi ibunya Aulia itu meyakinkan sepertinya kita sudah tidak berada di tempat kita lagi, Pak. Itu ada ibu-ibu yang ngasih tahu, sepertinya beliaunya ramah dan tidak mencurigakan. Ya sudah, siapa tahu kita coba, kita bisa keluar dari sini. Dan bener aja selesai mereka ngobrol, nggak lama kemudian di depan mereka terlihat ada sebuah pohon besar. Pohon ini seperti bentuknya seperti pohon beringin, di mana di sebelah kanannya itu beneran ada jalan kecil yang mana bapaknya Aulia akhirnya masuk ke dalam jalan kecil tersebut. Dan di situ bapaknya Aulia sempat ragu, ini jalan kecil ini beneran ke arah pulang atau jangan-jangan malah menyesatkan. Terus ibunya Aulia ya mengatakan kepada bapaknya, sudah Pak, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk jalan sini, semoga ini jalan yang benar. Mungkin ibu-ibu tadi adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Akhirnya bapak dan ibunya Aulia pun melewati jalan kecil tersebut sampai tidak lama, itu nggak sampai 3 menit atau 5 menit, nggak sampai. Mereka tuh seperti keluar ke jalan raya dan tidak jauh dari situ ada rumahnya Aulia. Akhirnya mereka pun mulai belok ke kanan ke arah rumah Aulia. Tetapi anehnya di saat mereka mulai belok kanan ke rumah Aulia, di sebelah samping rumah Aulia, di depan pintu pagar sebelah sampingnya itu sudah ada bapak-bapak yang berdiri. Setelah bapaknya Aulia membelokkan mobil ke arah rumahnya mereka, ada bapak-bapak yang berdiri tadi. Dan setelah diamati ternyata bapak-bapak yang berdiri itu adalah Pak Ustadz yang mana yang dulu pernah nolong Aulia. Di situ akhirnya tidak lama ibunya Aulia turun dari mobil, mencoba untuk menyapa Pak Ustadz tersebut dan membukakan pintu pagar. Tidak lama dari situ mobilnya dari Aulia tadi masuk ke dalam rumah. Ibu dan Pak Ustadz tadi juga masuk ke dalam rumah. Ibunya mempersilahkan Pak Ustadz untuk masuk ke dalam rumah. Dan di saat Pak Ustadz sudah masuk ke dalam rumah, di situ Pak Ustadz juga menanyakan, ini tadi saya lihat kalian semua kok keluar rumah terburu-buru, ada apa? Akhirnya saya coba datang ke sini. Dan tidak lama kalian akhirnya pulang ke rumah. Saya di sini nunggu cukup lama. Mau saya tanya ada apa, apakah ada permasalahan lagi dengan Aulia? Dan ternyata memang benar ada permasalahan lagi dengan Aulia. Dan dari situ akhirnya bapaknya Aulia ini juga ditanya, bapak ibunya ditanya oleh bapak-bapak tadi, sebenarnya ada apa kok Aulia sampai mengalami beberapa hal-hal seperti ini.
Di sini bapaknya Aulia bercerita, oh iya Pak, saya jadi ingat sesuatu. Ternyata bapaknya Aulia ini punya pekerjaan sampingan yang mana di pagi sampai dengan di sore harinya bapaknya Aulia ini punya pekerjaan. Ya, pekerjaan bapaknya Aulia ini kerja di kantoran seperti itu, dan nanti malamnya biasanya bapaknya Aulia ini kalau nggak capek, bapaknya Aulia ini bakalan dagang nasi goreng. Di saat bapaknya Aulia dagang nasi goreng tuh sebenarnya bapaknya Aulia itu dagangnya itu katanya ya cuman iseng mengisi waktu luang pada saat itu ya, iseng mengisi waktu luang karena memang daripada di rumah nggak ngapa-ngapain lebih baik kita produktif bisa melakukan pekerjaan lain yang mana pekerjaan itu bisa menghasilkan untuk kita sendiri. Sampai pada akhirnya bapaknya Aulia pun menceritakan, kok aku tiba-tiba jadi ingat ya Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu memang sudah agak lama aku tuh lewat di perkebunan tadi di mana menemukan Aulia. Jadi pada waktu bapaknya, ibunya Aulia dan Pak Ustadz ini sudah masuk ke dalam rumah, Aulia sudah diturunkan, Aulia ditidurkan di dalam kamarnya, dan Pak Ustadz serta orang tua Aulia ini berbincang atau ngobrol di ruang tamu. Sampai pada akhirnya bapaknya Aulia ini cerita ke Pak Ustadz tersebut bahwasanya di saat bapaknya ini berangkat dagang, bapaknya ini kan melewati perkebunan tadi, yang mana perkebunan tadi itu ya perkebunan kosong, sebenarnya nggak terlalu luas ya perkebunannya, cuma itu tadi bapaknya Aulia dagang lewat sana. Pada waktu lewat sana di sekitar perkebunan itu bapaknya Aulia itu dipanggil sama ibu-ibu untuk beli nasi goreng dari dagangannya bapaknya Aulia itu. Terus ibu itu bilang, Pak, aku beli nasi goreng 4 bungkus ya, dibungkus aja. Gak lama kemudian ada 2 orang anak kecil yang dilihat bapaknya Aulia, 2 orang anak kecil ini kembar. Itu nyusul dari belakang ibu-ibu tadi, terus 2 anak kecil itu pegang di tangan kanan dan kirinya ibu tadi. Bapaknya Aulia ini tipikal orang yang cuek, jadi nggak merasa kok kayak curiga kok mereka keluar dari kebun atau dari mana asal keluarnya. Ini tadi kan di situ dari kebun itu jarak ke rumah-rumah itu kan sedikit berjarak lah ya, tapi kok ibunya dan anaknya tiba-tiba ada di depan kebun. Kalau mereka rumahnya sekitar situ, kok nggak nunggu di depan rumah? Itu bapaknya Aulia itu benar-benar cuek, nggak terlalu memikirkan hal-hal tersebut. Nggak nunggu waktu lama, ya akhirnya eh, dibuatkanlah nasi goreng tadi oleh bapaknya Aulia 4 bungkus, terus diberikanlah ke ibu-ibu tadi. Pada waktu itu nasi goreng 1 bungkus harganya masih 15.000, nggak tahu kalau sekarang. Ini nasi goreng di sekitar tempat Aulia maksudnya. Akhirnya saat dibuatkan, dibungkus, diberikan ibu tadi itu bayar ke bapaknya Aulia. Nah, disinilah bapaknya Aulia baru ingat, uang yang diberikan ibu-ibu tadi adalah uang dari zaman dulu. Dulu uang itu berlaku di saat bapaknya Aulia itu masih kecil, itu ya masih muda lah pada waktu itu. Terus bapaknya Aulia ini bilang, Bu, ini uang apa? Uang ini udah nggak laku lagi kalau sekarang. Terus ibunya bilang, aduh Pak, lah aku ada nih uang itu, kalau nggak uang itu aku ya nggak ada. Saya Bapak Aulia kan dari awal sudah diceritakan kalau bapaknya Aulia ini sebenarnya dagang itu kan hanya untuk iseng-isengan aja. Akhirnya ya sudahlah Bu, ini nggak usah dibayar, ini untuk ibu dan anak-anaknya ibu aja. Nah, di situ ibu-ibu tadi bilang ke bapaknya Aulia, oh gitu Pak, ya udah terima kasih. Nanti kalau butuh apa-apa, aku siap membantu kamu Pak. Bapaknya Aulia menganggap hal seperti itu ya hal biasa, ya orang berterima kasih mungkin ucapan terima kasih aja lah. Oh ya, ya sudahlah Bu, nggak apa-apa, silakan kalau mau bantu tak terima bantuannya. Bapak Aulia bilang gitu. Ternyata setelah Bapak Aulia mengingat-ingat ibu-ibu yang dulu dia temui di perkebunan, di waktu bapaknya Aulia ini berangkat untuk dagang, ibu-ibu itu ternyata wajahnya sama dengan ibu-ibu yang ditemui tadi pada waktu mereka perjalanan pulang sedang menggendong bayi, di mana ibu-ibu tadi berdiri di samping sebelah kiri ibunya Aulia. Dari situ bapaknya Aulia baru ingat, oh iya ternyata ibu-ibunya itu tadi mirip dengan ibu-ibu yang kita temui di jalan tadi. Nah, selanjutnya ibunya Aulia ini juga akhirnya menceritakan hal tersebut ke Pak Ustadz. Pak Ustadz juga menjawab, oh ya mungkin gara-gara sampean bilang ke ibu-ibu tadi, ya sudah tak terima bantuanmu. Jangan-jangan ibu-ibu tadi itu ya makhluk tak kasat mata yang memang sengaja untuk ngerjain kalian. Terus bapak ibunya Aulia kan ya sempat bingung ya di posisi seperti itu. Nah terus kalau sudah begini kami harus gimana ini Pak Ustadz?
Ya sudah, gini aja. Kalian kirim doa Al-Fatihah untuk ibu-ibu itu, dan kalian bilang dalam hati aja kalau sudah tidak usah perlu bantuan dari mereka. Setelah itu bapak dan ibunya Aulia tidak lama berdoa bersama dengan Pak Ustadz, dan juga setelah selesai berdoa mereka mengucapkan hal tersebut, nggak usah lagi dibantu oleh mereka. Dan akhirnya setelah Pak Ustadznya pamit untuk pulang, tidak lama kemudian Aulia tersadarkan, dan di situ Aulia itu ditanya oleh ibunya. Aulia bercerita, diceritakan ketemu sosok-sosok ini, dan akhirnya ibunya pun juga menceritakan ke Aulia kalau ketemu dengan sosok perempuan yang tadi, dan memang dicocokkan mereka itu mirip. Dan bisa jadi atau kemungkinan memang perempuan yang ditemui Aulia dan ibunya Aulia adalah perempuan yang sama. Sedangkan untuk bapaknya Aulia tadi itu sempat kepikiran, wong padahal aku cuma bilang gitu kok yo, mereka sampai segitunya mau ikut atau mau bantu, tapi kok yo dikerjain seperti ini. Ya sudahlah, nggak tahu kalau memang terjadi seperti itu. Dan dari sini cerita ini sebenarnya sudah selesai. Sampai setelah kejadian itu terjadi, Aulia dan orang tuanya sudah tidak pernah lagi mengalami hal-hal aneh. Dan nanti kedepannya ada cerita-cerita baru. Aku benar-benar menunggu komen dari teman-teman semua. Silahkan untuk meramaikan kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendopo Desa pamit undur diri.